Jadi itu yang saya bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama, saksi itu bilang dia kenal dengan ayah Eki, yang polisi itu, ya. Dan ayah Eki kenal dengan saksi tersebut sejak adanya kasus Pina 2016. Bahkan ayah Eki bilang ke saksinya, kalau nanti melihat anak-anak geng motor itu kumpul lagi, hubungi dia, gitu loh. Ya. Dan akhirnya saksi itu melihat geng motor itu kumpul, dihubungilah ayahnya Eki. Itu pengakuan saksi tersebut. Nah, ada yang bertanya di komen, kalau saksi itu sejelas itu melihat kejadian, kenapa saksi tersebut tidak dipanggil oleh polisi? Kemudian ada yang komen bahwa saksi tersebut sudah dipanggil oleh polisi. Terus ada yang bertanya lagi, apakah saksi tersebut muncul di sidang? Jawabannya, saksi tersebut tidak pernah muncul di persidangan. Tidak pernah muncul di persidangan, ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, pada tahun 2024 ini, saksi itu disebut saksi kunci. Saksi kunci, ya, saksi utama. Pertanyaan saya, apa gunanya dia saksi kunci sementara dia tidak dimunculkan di persidangan? Sekali lagi, apa gunanya dia saksi kunci tapi tidak dimunculkan di persidangan 2016 lalu? Jawab. Coba kalian bayangkan, ayah Eki, anaknya meninggal. Dia kenal dengan saksi tersebut. Saksi tersebut, AF itu, mau dipanggil ke polisi. Kenapa ayah Eki tidak juga menekan saksi tersebut tampil di persidangan kematian putranya Eki? Jawab. Kenapa saksi kunci tidak dimunculkan di persidangan padahal sebelumnya dipanggil dia selalu datang? Ayo, jawab. Ayah Eki jawab. Ya, itu satu. Dan yang kedua, waktu itu polisi, waktu kejadian malamnya atau besoknya, polisi sudah datang ke rumah Peggy yang ditangkap kemarin 2016, sudah datang. Terus ibunya Peggy bilang Peggy lagi di Bandung kerja, ya, Peggy lagi di Bandung kerja. Kemudian polisi tidak melanjutkan mencari Peggy, cuma menyita 2 motor dari rumah Peggy tersebut. Nah, padahal secara logika mudah jika polisi ingin menangkap Peggy. Yang pertama, polisi waktu itu tinggal tanyain kepada ibu Peggy, kalau benar Peggy kerja di Bandung, dia kerja di mana, alamatnya di mana. Akhirnya kalau alamat dikasih tahu oleh ibu Peggy, polisi Cirebon tinggal ke Bandung, tangkap, selesai urusan. Atau polisi Cirebon tinggal menelpon polisi Bandung, nanti polisi Bandung yang mencari ke alamat itu dan menangkap Peggy, selesai urusan, dapat. Namun kenapa tidak dilakukan? Dan mirisnya, tahun 2024 ini, si Peggy ketika ditangkap disebut sebagai otak pelaku. Sebagai otak pelaku. Berarti, 2016 lalu, kenapa otak pelaku dibebaskan? Kenapa otak pelaku dibebaskan? Kenapa otak pelaku dibebaskan? Jawab. Masuk logika. Dan yang ketiga, saksi ini, AF ini, hafal betul wajah Peggy, motor Peggy, bahkan wajah Peggy dulu dan 8 tahun sekarang, dia langsung bilang, iya itu dia, gitu loh. Motornya apa? Smash Pink. Jadi daya ingat saksi ini luar biasa. Coba besok ya tanyain ke saksi ini, kalau nggak dia berubah aja, kalau udah dipelajari aja. Coba tunjukkan ke 11 foto dari DPO, ke 11 foto tahanan, kemudian suruh dia jawab, tahanan ini motornya apa, warnanya apa. Terus tahanan ini wajahnya ini, motornya apa, warnanya apa. Tanyakan, hafal nggak dia ke 11 motor tersangka? Atau cuma motor Peggy yang dia hafal? Seperti itu, coba tanya, hafal nggak 11 motor tersangka? Jangan-jangan cuma motor Peggy yang dia hafalin, warna dan mereknya, ya. Dan kesimpulannya, saya ingin bertanya, gimana ceritanya orang yang dibebaskan atau tidak dicari lagi keberadaannya, padahal dia bisa dengan mudah ditangkap, si Peggy 2016, malah di 2024 menjadi otak pelaku. Dan bagaimana ceritanya saksi yang dulu tidak pernah dihadirkan di persidangan bisa menjadi disebut saksi kunci di 2024. Sekali lagi, gimana ceritanya si Peggy yang dilepaskan dan tidak dicari lagi padahal dengan mudah polisi bisa mendapatkan, dilepaskan, tiba-tiba di 2024 menjadi otak pelaku. Sementara si saksi ini, AF ini yang 2016 tidak dihadirkan di sidang, bisa menjadi saksi kunci di 2024. Gimana ceritanya itu?
Silakan kalian netizen yang menilai. Jadi itu yang saya bahas. Ini berani membongkar Oke, langsung saja. Yang pertama, dalam kasus saksi itu bilang 2016, dia kenal dengan ayah Eki yang polisi itu, ya. Dan ayah Eki kenal dengan saksi tersebut nama-nama yang sejak adanya kasus Pina 2016. dari saksi AF, Bahkan ayah Eki bilang ke saksinya, kalau nanti melihat anak-anak geng motor itu kumpul lagi, hubungi dia. Ya. Dan akhirnya saksi itu melihat geng motor itu kumpul, dihubungilah ayahnya Eki. Itu pengakuan saksi tersebut. Nah, ada yang bertanya di komen, kalau saksi itu sejelas itu melihat kejadian, kenapa saksi tersebut tidak dipanggil oleh polisi? Kemudian ada yang komen bahwa saksi tersebut sudah dipanggil